Ada sebuah perang yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Tidak ada pedang yang beradu, tidak ada pasukan yang berbaris. Namun, perang ini telah menentukan nasib manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Perang itu terjadi di dalam diri manusia. Para penjaga pengetahuan kuno pernah mengatakan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, bukan pula orang lain. Musuh itu jauh lebih dekat. Ia berbisik di dalam pikiran, mempengaruhi keputusan, bahkan sering menyamar sebagai keinginan kita sendiri. Orang-orang tua dahulu menyebutnya perang batin, sebuah pertarungan sunyi antara dua kecenderungan dalam diri manusia, antara dorongan yang menarik manusia menuju cahaya kesadaran dan dorongan lain yang menahannya dalam bayang-bayang hawa nafsu. Menariknya, para leluhur tidak pernah menggambarkan Hawa sebagai sesuatu yang sederhana. Ia bukan hanya tentang keinginan jasmani. Dalam hikmah lama, Hawa digambarkan sebagai kekuatan batin yang sangat halus. Ia bisa muncul sebagai amarah yang tiba-tiba meledak, sebagai kesombongan yang tidak disadari, atau bahkan sebagai bisikan kecil yang membuat seseorang merasa selalu benar. Karena itulah, orang-orang yang menempuh jalan kebijaksanaan di masa lalu memahami satu hal yang jarang disadari manusia modern. Perang terbesar dalam hidup bukanlah melawan orang lain, melainkan menaklukkan Hawa dalam diri sendiri. Di dalam banyak tradisi kebijaksanaan Timur, seseorang yang mampu menundukkan Hawa dianggap telah memenangkan peperangan yang jauh lebih besar daripada menaklukkan 1000 musuh di medan perang. Namun masalahnya, pengetahuan tentang perang batin ini perlahan terlupakan. Dunia hari ini mengajarkan manusia bagaimana menjadi kuat di luar, bagaimana menjadi lebih cepat, lebih kaya, lebih berpengaruh, tetapi sangat sedikit yang diajarkan tentang bagaimana mengalahkan diri sendiri. Padahal tanpa kemenangan di dalam diri, semua kemenangan di luar sering berakhir kosong. Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah rahasia lama yang dahulu dijaga oleh para pencari kebijaksanaan, perang batin orang-orang Hawa kuno. Kita akan memahami bagaimana para leluhur melihat sifat Hawa manusia, mengapa perang ini begitu sulit dimenangkan, dan mengapa orang yang berhasil menaklukkannya sering terlihat tenang, bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang bergejolak. Karena bisa jadi, perang yang selama ini kamu rasakan dalam dirimu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa pertempuran paling penting dalam hidupmu sedang berlangsung. Jauh sebelum manusia mengenal buku-buku motivasi, seminar pengembangan diri atau teori psikologi modern, para pencari hikmah telah memahami satu rahasia penting tentang manusia. Setiap manusia membawa dua kecenderungan dalam dirinya. Yang satu mengangkat manusia menuju kejernihan dan kesadaran. Yang lain menariknya menuju keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Dalam banyak naskah kebijaksanaan Timur, kecenderungan kedua ini sering disebut sebagai Hawa. Namun bagi orang-orang kuno, Hawa bukan sekedar keinginan sederhana. Ia dianggap sebagai kekuatan batin yang sangat cerdas, bahkan licik. Hawa jarang datang dalam bentuk yang jelas. Ia tidak selalu muncul sebagai amarah atau keserakahan yang terang-terangan. Seringkali ia justru datang dengan wajah yang tampak masuk akal. Ia bisa muncul sebagai pembenaran, sebagai rasa ingin dihargai, sebagai dorongan untuk selalu menang dalam perdebatan. Dan karena sifatnya yang halus itulah, para pencari kebijaksanaan di masa lalu menyebut perang melawan Hawa sebagai pertempuran paling sulit yang pernah dihadapi manusia. Ada kisah lama yang sering diceritakan dalam tradisi para ahli hikmah. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Jika Hawa begitu kuat, apakah manusia benar-benar bisa mengalahkannya?" Sang guru tersenyum dan menjawab, "Yang berbahaya bukanlah Hawa itu sendiri. Yang berbahaya adalah ketika manusia tidak lagi menyadari bahwa Hawa sedang berbicara di dalam dirinya." Jawaban itu sederhana, tetapi sangat dalam. Karena sebagian besar manusia tidak kalah oleh Hawa secara tiba-tiba. Mereka kalah secara perlahan, tanpa disadari. Sedikit demi sedikit, mulai dari keputusan kecil, kompromi kecil, pembenaran kecil. Dan sebelum mereka menyadarinya, Hawa telah menjadi penguasa dalam dirinya. Dalam kebijaksanaan Nusantara, konsep yang mirip juga dikenal sejak lama. Para leluhur sering berbicara tentang mengendalikan diri sebelum mencoba mengendalikan dunia.
Dalam banyak ajaran kebatinan Jawa kuno, seseorang yang belum mampu menundukkan hawa dianggap belum siap menerima ilmu yang lebih dalam. Karena tanpa kendali batin, pengetahuan justru bisa menjadi alat untuk memperkuat kesombongan. Itulah sebabnya banyak tokoh kebijaksanaan masa lalu menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam latihan batin, melatih kesabaran, keheningan, dan kesadaran diri. Bagi mereka, kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil menaklukkan orang lain. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang tidak lagi diperbudak oleh dorongan dalam dirinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, pengetahuan ini perlahan memudar. Dunia modern lebih banyak mengajarkan manusia bagaimana mengejar sesuatu di luar dirinya. Jabatan, pengaruh, kekuasaan, pengakuan. Sedikit sekali yang mengajarkan tentang bagaimana mengawasi gerak batin sendiri. Padahal, disitulah akar dari banyak konflik manusia. Bukan di luar, tetapi di dalam. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai menyelami bagaimana sebenarnya perang batin orang-orang Hawa kuno terjadi di dalam diri manusia. Bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai proses yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringkali, tanpa kita sadari, pertempuran itu sudah berlangsung dalam diri kita setiap hari. Perang batin jarang dimulai dengan sesuatu yang besar. Ia hampir selalu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, bahkan hampir tidak terlihat. Sebuah keinginan kecil, sebuah rasa tidak puas, sebuah dorongan untuk mendapatkan sesuatu lebih cepat dari yang seharusnya. Pada awalnya, hal-hal ini tampak tidak berbahaya. Namun, para penjaga hikmah kuno memahami satu hal yang sangat penting. Hawa bekerja secara perlahan tetapi terus-menerus. Ia tidak memaksa manusia secara langsung. Ia hanya membisikkan kemungkinan. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan di jalan yang lurus. Di sisi kanan jalan itu, ada sebuah lorong kecil yang gelap. Hawa tidak mendorong orang itu masuk ke dalam lorong. Ia hanya berkata pelan, "Mungkin tidak apa-apa jika kamu melihat sebentar." Dan seringkali, manusia mengikuti bisikan itu bukan karena ia ingin tersesat, tetapi karena ia merasa masih bisa mengendalikan dirinya. Disinilah perang batin sebenarnya dimulai. Para pencari kebijaksanaan kuno sering menggambarkan Hawa seperti air yang terus menetes di atas batu. Satu tetesan tidak akan mengubah apa-apa. Namun jika tetesan itu terus berlangsung, batu yang paling keras pun akhirnya akan berlubang. Begitu pula dengan batin manusia. Hawa tidak selalu menghancurkan manusia dalam satu keputusan besar. Ia melakukannya melalui serangkaian keputusan kecil yang tampak sepele. Keputusan untuk membiarkan amarah sedikit lebih lama, keputusan untuk mempertahankan ego dalam sebuah percakapan, keputusan untuk memuaskan keinginan tanpa bertanya apakah itu benar-benar perlu. Sedikit demi sedikit, tanpa disadari, keseimbangan batin mulai berubah. Namun ada satu hal yang membuat perang melawan Hawa begitu sulit. Hawa sering menyamar sebagai suara kita sendiri. Ketika seseorang marah, ia sering merasa bahwa kemarahannya benar. Ketika seseorang iri, ia bisa membungkusnya sebagai rasa keadilan. Bahkan kesombongan pun sering muncul dengan wajah yang sangat halus. Seseorang bisa merasa bahwa ia hanya sedang mempertahankan harga dirinya, padahal sebenarnya ia sedang mempertahankan ego. Inilah yang membuat banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah perang batin. Mereka merasa semua keputusan yang mereka ambil berasal dari diri mereka sendiri. Padahal dalam banyak kasus, keputusan itu hanyalah hasil dari dorongan yang tidak pernah mereka periksa. Para ahli hikmah lama sering mengatakan bahwa Hawa tidak perlu menang besar untuk menguasai manusia. Ia hanya perlu membuat manusia berhenti memperhatikan dirinya sendiri. Ketika seseorang berhenti mengamati pikirannya, berhenti mempertanyakan emosinya, berhenti merenungkan tindakannya, pada saat itulah Hawa mulai bergerak dengan bebas. Namun ada sesuatu yang menarik. Tidak semua orang kalah dalam perang ini. Sepanjang sejarah, selalu ada orang-orang yang tampak memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terseret oleh pujian atau hinaan, dan tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada dunia. Para leluhur sering mengatakan bahwa orang-orang seperti ini bukanlah manusia tanpa hawa. Mereka hanya belajar mengenali gerak hawa lebih cepat daripada kebanyakan orang. Dan ketika seseorang mulai mampu melihat hawa sebelum ia menguasai dirinya, perang batin mulai berubah arah.
Namun, ini baru bagian awal dari pemahaman tentang Hawa. Karena dalam tingkat yang lebih dalam, Hawa tidak hanya mempengaruhi emosi manusia. Ia juga bisa membentuk cara seseorang melihat dunia, bahkan cara seseorang melihat dirinya sendiri. Dan disitulah, perang batin menjadi jauh lebih rumit. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih dalam dari perang batin ini. Lapisan yang sering membuat seseorang merasa bahwa ia sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata di dalam dirinya. Mengetahui bahwa perang batin itu ada hanyalah langkah pertama. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, bagaimana seseorang bisa menghadapi perang itu tanpa kalah oleh dirinya sendiri? Para pencari hikmah lama tidak pernah memberikan jawaban yang rumit. Sebaliknya, mereka mengajarkan beberapa prinsip sederhana yang jika dijalani dengan sungguh-sungguh, perlahan bisa mengubah arah perang batin seseorang. 1. Belajar mengenali gerak Hawa. Langkah pertama dalam menghadapi Hawa bukanlah melawannya secara langsung. Langkah pertama adalah menyadarinya. Banyak orang kalah dalam perang batin bukan karena Hawa terlalu kuat, tetapi karena mereka tidak menyadari kapan Hawa mulai berbicara dalam diri mereka. Ketika emosi mulai naik, ketika keinginan tiba-tiba muncul, ketika pikiran mulai mencari pembenaran, disitulah seseorang perlu berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar keinginanku atau hanya dorongan sesaat? Pertanyaan sederhana seperti ini sering menjadi perbedaan antara seseorang yang diperbudak oleh Hawa dan seseorang yang mulai menguasai dirinya. 2. Melatih jeda sebelum bertindak. Orang-orang kuno memahami bahwa banyak kesalahan manusia terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena bertindak terlalu cepat. Emosi muncul, lalu tindakan langsung mengikuti. Padahal dalam perang batin, satu jeda kecil bisa mengubah segalanya. Ketika amarah datang, berhenti sejenak. Ketika keinginan muncul, tarik nafas sebentar. Ketika ego ingin menang, diam beberapa detik lebih lama. Jeda kecil ini mungkin tampak sederhana, namun dalam banyak kasus, jeda itulah yang memberi ruang bagi kesadaran untuk kembali memimpin. 3. Menjaga kesederhanaan hidup. Para leluhur sering mengatakan bahwa Hawa tumbuh subur dalam kehidupan yang penuh kelebihan. Semakin banyak keinginan yang tidak perlu, semakin banyak pula pintu bagi Hawa untuk masuk. Karena itu, banyak pencari kebijaksanaan di masa lalu memilih hidup dengan kesederhanaan tertentu. Bukan karena mereka menolak dunia, tetapi karena mereka memahami bahwa hati yang terlalu dipenuhi oleh keinginan sulit menemukan ketenangan. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Kesederhanaan berarti mengetahui mana yang benar-benar penting. 4. Membiasakan introspeksi. Ada satu kebiasaan yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang yang berhasil menundukkan Hawa dalam dirinya. Mereka sering melihat kembali dirinya sendiri, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami. Setiap hari mereka bertanya dalam diam, apa yang telah aku lakukan hari ini? Apakah aku dikuasai emosi, atau aku mampu mengendalikannya? Apakah aku bertindak karena kesadaran, atau karena dorongan sesaat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlahan membuat seseorang semakin peka terhadap gerak batinnya sendiri. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, Hawa mulai kehilangan kekuatannya. Karena pada akhirnya, Hawa hanya kuat selama manusia tidak memperhatikannya. Begitu seseorang mulai melihatnya dengan jernih, perang batin tidak lagi terasa seperti pertempuran yang mustahil dimenangkan. Ia menjadi perjalanan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Dan dari perjalanan itulah muncul sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia luar. Di bagian terakhir nanti, kita akan memahami mengapa orang yang berhasil melewati perang batin ini sering terlihat sangat tenang, bahkan ketika hidup di sekelilingnya penuh dengan gejolak. Pada akhirnya, perang batin bukanlah sesuatu yang hanya dialami oleh segelintir orang. Ia adalah bagian dari perjalanan setiap manusia. Setiap hari, setiap keputusan kecil, setiap emosi yang muncul dalam diri kita. Disitulah perang itu berlangsung. Kadang dalam bentuk amarah yang harus ditahan, kadang dalam bentuk keinginan yang harus dipertanyakan, kadang dalam bentuk ego yang ingin selalu menang. Dan menariknya, perang ini hampir tidak pernah terlihat oleh orang lain.
Dunia hanya melihat tindakan kita. Namun yang menentukan arah hidup kita seringkali adalah apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Para pencari hikmah di masa lalu memahami sesuatu yang sangat dalam tentang hal ini. Mereka tidak menghabiskan hidupnya untuk menaklukkan dunia. Mereka justru lebih sibuk menaklukkan sesuatu yang jauh lebih sulit, diri mereka sendiri. Karena seseorang yang mampu menundukkan hawa dalam dirinya akan memiliki kekuatan yang berbeda. Ia tidak mudah terseret oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh hinaan, tidak mudah kehilangan arah hanya karena keadaan berubah. Ketenangannya tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari kemenangan kecil yang ia raih setiap hari dalam dirinya. Namun perjalanan ini bukan sesuatu yang selesai dalam satu hari. Perang batin bukan tentang sekali menang lalu semuanya berakhir. Ia adalah latihan seumur hidup. Setiap hari manusia diberi kesempatan untuk memilih, apakah ia akan mengikuti dorongan yang paling mudah atau mengikuti suara kesadaran yang lebih tenang. Dan mungkin itulah rahasia yang dahulu dijaga oleh para leluhur, bahwa kemenangan terbesar manusia bukanlah ketika ia berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia mampu berdiri tenang di dalam dirinya sendiri, tanpa diperbudak oleh hawa yang terus berbisik di dalam hati. Sekarang pertanyaannya sederhana, namun sangat dalam. Ketika perang batin itu datang dalam dirimu, siapa yang biasanya menang? Jika renungan ini terasa dekat dengan perjalanan hidupmu, tuliskan di kolom komentar satu kata sederhana, sadar. Karena kadang, langkah pertama untuk memenangkan perang batin adalah menyadari bahwa perang itu benar-benar ada di dalam diri kita.